Marilah kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa atas segala perbuatan baik yang teralami di hidup ini. Kami mengucap syukur. Kami hendak merenungkan firman-Mu, biarlah kami menjadi taat, sebab hari ini kami mau menjadi pelaku firman. Amin. Ulangan pasal 28 ayat 2 hingga 6. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Judul renungan hari ini, perlindungan dan kelimpahan. Setiap orang mengharapkan agar dapat menjalani kehidupan yang aman dan menikmati kelimpahan berkat. Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan semua itu. Tetapi banyak yang kemudian kecewa karena ternyata setelah bekerja keras dan mengupayakan banyak hal, mereka tidak dapat menikmati atau mendapatkan apa yang diharapkannya. Bacaan hari ini menyatakan bahwa segala berkat keamanan dan kelimpahan dalam hidup dapat dinikmati dan dimiliki oleh setiap orang jika mereka mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Renungan kita kemarin telah menolong kita untuk memahami apa maksud mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kita belajar tentang berkat, dalam bahasa Ibrani berakah, yang disediakan Tuhan Allah bagi mereka yang mau mendengarkan firman-Nya. Berkat yang pertama adalah keamanan kemanapun kita pergi. Ayat 3, bahwa kita akan diberkati di kota dan di ladang. Sedangkan ayat 6 mengatakan bahwa kita akan diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Kota dan ladang merujuk pada tempat tinggal dan tempat bekerja. Sementara itu, pada waktu masuk dan pada waktu keluar berarti pada waktu melakukan perjalanan keluar dari kota dan pada waktu masuk ketika kembali dari perjalanan. Dimanapun kita berada, senantiasa dilindungi oleh Tuhan Allah. Kedua, ayat 4a, bahwa buah kandungan akan diberkati. Di sini buah kandungan merujuk pada keturunan atau keluarga. Sehingga berkat atas buah kandungan artinya berkat atas keturunan dan keluarga. Ketiga, ayat 4b, bahwa ada berkat atas hasil bumi, hasil ternak, yaitu anak lembu sapi dan kandungan kambing domba. Ungkapan hasil bumi dan hasil ternak merujuk pada hasil kerja dan usaha, serta berkaitan dengan ekonomi keluarga. Hasil bumi dan hasil ternak itu, selain untuk dikonsumsi keluarga, juga dapat dijual. Keempat, ayat 5 menyatakan bahwa ada bakul dan tempat adonan juga diberkati. Kedua kata ini merujuk pada makanan, artinya selalu ada makanan dan umat tidak akan kelaparan. Dengan demikian, kelangsungan hidup mereka terpelihara. Jika segala usaha yang dilakukan selama ini tidak membuat kita merasa aman dan menikmati kelimpahan berkat, itu berarti kita belum sepenuhnya menyadari bahwa usaha apapun yang kita lakukan tidak akan menghasilkan apapun jika kita tidak melakukan kehendak Tuhan Allah. Teks Perjanjian Baru jelas menyatakan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Intinya adalah lakukanlah pengajaran firman Tuhan Allah di dalam Alkitab dan segala berkat-Nya akan mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami supaya mampu melakukan pengajaran firman-Mu dengan setia dan karuniakanlah berkat-Mu
supaya kami menikmati perlindungan dan kelimpahan berkat. Amin.